Pilpres 2024 terasa kian dekat. Sejumlah elit partai politik mulai safari mencari tambatan koalisi. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani telah gencar melawat ke sejumlah ketua umum partai. Kemarin, Puan bertemu Muhaimin Iskandar atau Caimin, membahas keterbukaan peluang koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pilpres 2024 mendatang. Kemungkinan ini terungkap saat acara nyekar ke makam Taufik Kemas bersama Muhaimin Iskandar. Puan berharap pertemuan ini jadi jalan untuk buka ruang komunikasi. Tentu saja kami berharap pertemuan ini akan membawa berkah kebersamaan sebagai saudara. Tentu saja tadi saya sudah sering bertukar pikiran dengan Caimin, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, yang hadir pada saat ini dengan seluruh jajarannya, juga saya didampingi oleh seluruh jajarannya, untuk bagaimana kemudian mencari pemikiran yang sama, bagaimana kemudian kami bisa bergotong royong untuk bisa membangun bangsa ini ke depan. Sekarang udah bersama, cuman harapannya itu bisa lebih sama-sama. Sebelumnya Puan juga bertemu dengan Ketua Partai Nasdem Surya Paloh. Kedatangan Puan ke Nasdem Tower menepis isu ketegangan hubungan antar dua partai. Setelah lawatannya, Puan juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sambil berkuda, Prabowo menegaskan segala kemungkinan dapat terjadi, termasuk kemungkinan berkoalisi dengan PDI Perjuangan di Pilpres 2024. Selain nama Puan dari PDI Perjuangan, nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun menjadi perbincangan untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga melakukan safari politik ke sejumlah elit partai. Anies digadang-gadang kuat berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono pada 2024 mendatang meski koalisi kini belum terbentuk. Lembaga survei Carta Politika merilis hasil elektabilitas 3 capres tertinggi yang dilakukan sejak 6 hingga 13 September 2022. Hasilnya elektabilitas Ganjar Pranowo 31,3%, Prabowo Subianto 24,4%, Anies Baswedan 20,6%, Ridwan Kamil 7,2%, Sandiaga Uno 2,5%, dan Puan Maharani 2,4%. Kita coba lihat trennya, memang terjadi stagnasi sebetulnya. Ada pada wilayah yang mungkin menurut saya juga akan terjadi seperti ini beberapa bulan mendatang, kecuali ada sebuah tsunami politik dan kalau ada sebuah deklarasi resmi yang dilakukan terhadap salah satu dari 3 calon ini. Kini, parpol pun masih menimbang siapa layak menjadi capres dan cawapres pada 2024 mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, kurang dari 2 tahun lagi, Pilpres 2024 ini semakin mendekat. Lalu adakah sejumlah nama yang muncul ke publik yang dinilai sudah mumpuni? Lalu bagaimana pula peta koalisi yang kemungkinan terjadi mengingat sejumlah elit partai mulai mendekat? Kita akan membahas hal ini dalam Dialog Sapa Indonesia Pagi bersama para narasumber yang sudah terhubung secara daring. Yang pertama ada pakar komunikasi politik, Mas Adi Praitno. Ada juga Bang Andreas Hugo Pereira, politikus dari PDIP. Dan nanti juga akan bergabung bersama kami, Mas Pipin Sopyan, politisi dari DPP PKS. Selamat pagi, Bang Andreas, Mas Adi. Pagi, Mas Timothy, pagi Mas Adi. Nah, saya sebelum nanti ke Bang Andreas, saya ingin tahu dulu bagaimana sejauh ini, Mas Andi, Anda melihat pendekatan khususnya oleh elit-elit yang namanya ini bolak-balik masuk survei, Mas Adi. Ya, pertama kalau kita melihat soal konfigurasi Pilpres 2024, tentu variabelnya 2 hal. Pertama, variabel survei. Variabel survei ini kan adalah cuplikan dari bagaimana suara-suara publik yang selalu terus berdenyut. Misalnya yang selalu masuk 3 besar itu adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, kemudian Anies Baswedan dan yang lainnya. Itu suara-suara publik ya. Tapi kan 3 orang ini belum tentu secara fix bisa maju di 2024 karena dibenturkan oleh ambang batas presiden 20%. Inilah yang kemudian bisa menjelaskan sekalipun banyak orang yang elektabilitasnya menjulang sampai ke langit, mereka juga tidak terlampau yakin kalau tidak ada perahu politik yang bisa mengusung. Variabel yang kedua tentu saja adalah variabel elit-elit partai politik yang punya tiket soal pencapresan. Maka sekalipun misalnya orang seperti Mbak Puan yang elektabilitasnya dipersepsikan sampai saat ini belum naik secara signifikan, terus melakukan konsolidasi, safari politik, ketemu dengan elit-elit, bahkan sudah terlihat mulai melakukan kerja-kerja politik ya. Juga misalnya seperti orang Muhaimin Iskandar ataupun Erlangga Hartarto ataupun nama-nama lain ya yang mereka terlihat punya tiket pencapresan, terus mereka berupaya bahwa
persoalan pencapresan tidak melulu bicara tentang soal siapa yang kuat di survei, tapi adalah siapa yang bisa memastikan soal tiket pencapresan itu. Orang seperti Muhaimin ya kita tahu, sekalipun sudah berkoalisi dengan Gerindra kan tidak serta-merta dideklarasikan sebagai tandem partner di 2024. Muhaimin pun sampai saat ini terus berusaha. Coba bisa dibayangkan, Muhaimin ketika bersama dengan Gerindra, tapi juga mendoakan Puan Maharani untuk jadi presiden, coba bayangkan. Menunjukkan bahwa sebenarnya ada angin surga yang sebenarnya bisa diharapkan juga dari Muhaimin untuk bisa maju entah dari partai manapun. Karena bagi Muhaimin, kalau terus ingin maju di 2024, entah sebagai capres ataupun cawapres, apapun partainya yang menyediakan slot, entah itu capres ataupun cawapres, rasa-rasanya hanya kepada itulah Muhaimin akan berkoalisi. Jadi yang Anda katakan Mas Hadi, meskipun mungkin jarak antara yang mengungguli di survei seperti Ganjar Pranowo, terutama tadi setelah kita lihat dari survei Carta Politika, jauh sekali kan, 30-an% gitu. Kalau dibandingkan contohnya dengan Ridwan Kamil atau Puan Maharani, ya silakan saja, ini jaraknya jauh. Tapi bagaimanapun juga, siapa yang akan maju dalam Pilpres nanti, itu mau 30%, mau sudah seterkenal apapun dapat keterpilihan 50% lah katakan, walaupun saya yakin kalau ada yang 50% pasti langsung diambil oleh parpol. Itu tidak berpengaruh gitu ya Mas Hadi ya. Bagaimanapun juga kembali lagi yang berpengaruh adalah siapa yang akan dicalonkan oleh mereka yang punya tiket gitu ya Mas Hadi. Betul, saya kira. Jadi nggak boleh putus harapan gitu ya walaupun masih jauh jaraknya ya. Betul, saya kira semua partai sedang mengkalkulasi betul soal untung dan ruginya mengusung kandidat tertentu untuk bisa bertanding ya. Kalau mau jujur sebenarnya di internal PDIP misalnya, kan terlihat secara total para elit-elitnya sangat ingin Mbak Puan yang ditunjuk, dideklarasikan sebagai satunya yang bisa maju. Bisa maju sendiri, didukung oleh mayoritas elitnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi PDIP juga tentu mengkalkulasi suara ataupun elektabilitas Mbak Puan yang dinilai belum signifikan dan belum bisa mengkonversi suara PDIP yang 20% menjadi suaranya Mbak Puan, tentu juga menjadi pertimbangan serius dibandingkan Mas Ganjar misalnya yang relatifly secara mayoritas didukung oleh basis konstituen mereka. Ini bukan soal ini bisa maju ataupun tidak sebenarnya, tapi tentu bagaimana mengamankan kepentingan Pilpres dan Pileg sekaligus ya Mas Timothy, itu yang tapi secara umum dua mazhab inilah yang akan bertaruh, mazhab yang punya elektabilitas yang tinggi. Oke. Baik, Mas Pipin Sopian sudah bergabung. Selamat pagi Mas Pipin. Pagi Mas Timothy. Terima kasih Mas Pipin. Tadi kita baru saja mendengar bagaimana analisa dari Mas Adi Praitno yang mengatakan bahwa ya bagaimanapun juga ini kan dipegang oleh pemegang tiket begitu, siapa yang akan maju, sehingga apapun hasil dari survei sampai saat ini tidak akan bisa menentukan karena toh belum ada yang dicalonkan gitu. Tapi mengingat hal ini bahwa kalaupun hasil survei belum membahagiakan, tapi masih ada peluang gitu. Apakah ini yang dipegang Bang Andreas oleh PDIP pada saat kita melihat Puan bergerak ke sana kemari, terutama menemui sejumlah elit koalisi, bahwa harapan kalau memang Puan yang maju ini memang sangat-sangat besar, sama sekali belum tertutup mengingat tiketnya dimiliki oleh PDIP. Ya, seperti yang selalu juga dikemukakan oleh Mbak Puan sendiri gitu, bahwa yang dilakukan oleh Mbak Puan itu adalah penugasan gitu, penugasan dari Ketua Umum untuk Mbak Puan membuka ruang komunikasi. Ruang komunikasi dengan pimpinan-pimpinan partai untuk melihat kemungkinan untuk bekerja sama. Tadi ya seperti juga kita tahu, Mas Adi tadi juga menyinggung bahwa di 2024 nanti kontestasi itu kan bukan hanya Pilpres, juga ada Pileg. Nah di situ ada wilayah di mana ada wilayah kerjasama, ada wilayah di mana kita berkompetisi gitu. Dan semua partai-partai pasti menghitung efek daripada satu terhadap yang lain, efek dari Pilpres terhadap Pileg. Begitupun sebaliknya gitu, efek daripada elektabilitas partai terhadap calon, begitupun calon terhadap partai. Jadi kombinasi-kombinasi ini harus dilihat dari seluruh aspeknya gitu. Nah sehingga ya dengan demikian ya dialog-dialog seperti ini
penting untuk ya kemudian sebelum diputuskan gitu, karena wilayah putusan kita tahu bahwa kalau di PDI Perjuangan itu ada wilayah ketua umum untuk memutuskan itu. Tapi ya dengan komunikasi seperti ini kan kita tahu bahwa ya dengan siapa bisa kita bekerja sama lebih dekat, lebih erat untuk kemudian yang selalu juga diistilahkan oleh Mbak Puan sendiri bahwa ada tempat di mana kita bersaing, ada tempat di mana kita bersanding. Gitu. Nah, saya kira proses ini sangat bagus untuk ya menuju pada 2024 ketimbang ya kita tiba-tiba turun gunung kemudian ya memarah-marahi orang, menuduh-nuduh orang, itu kan lebih baik move on gitu, seperti ini gitu. Ketimbang kita ya itu tadi gitu, artinya menuduh-nuduh yang tidak pada dasar tempat yang sebaiknya gitu. Okay. Sehingga ya inilah saya kira wilayah politik yang dimana proses ini sangat terbuka dan demokratis. Nah, dengan terus ya yang dimunculkan kembali lagi kan Ibu Puan Maharani begitu, Bang Andreas, apakah salah kalau masyarakat membacanya bahwa ini adalah bentuk ketegasan PDIP mengenai siapa tokoh yang diinginkan menjadi, ya kalau sederhana ya wajah PDIP. Wajah PDIP itu adalah ya kader terbaik ya tentu saja dimajukan untuk posisi terbaik yaitu presiden. Apakah penegasan ini salah kalau ditangkap oleh masyarakat? Saya kira pendapat masyarakat ya silakan terbuka saja gitu. Artinya dalam hal ini interpretasi itu kan bisa dari semua aspek gitu. Dalam arti bahwa ya secara formal seperti apa yang dikatakan oleh juga Mbak Puan, bahwa beliau memperoleh penugasan untuk ya membuka ruang-ruang komunikasi gitu. Ruang-ruang komunikasi ini kan ya kalau teman reporter dari Kompas tadi mengatakan koalisi, tapi kalau kami mengatakan bahwa ini membuka ruang untuk berkomunikasi. Jadi ini baru proses menuju pada ya 2024. Bahwa ketika keputusan baru kemudian kita bicara soal bagaimana kerjasama yang lebih erat yang membangun pemerintahan ke depan kalau kita menang atau kita berusaha untuk menang, sehingga dengan demikian kita membangun pemerintahan yang bersama seperti apa yang terjadi sekarang gitu. Jadi ini proses yang menurut saya ya yang kita lihat semua juga lihat alamiah secara sesuai dengan prosedurnya dan ini demokratis. Oke, saya ke Mas Pipin. Untuk PKS, kalau kita lihat PKS pasti memantau juga bagaimana pergerakan dari partai-partai yang saat ini menjadi koalisi pemerintah. Nah, PKS sendiri perkembangannya untuk penegasan koalisi di 2024 ini bagaimana? Karena kan sudah ada pembicaraan juga dengan beberapa partai, khususnya Nasdem lah terutama gitu. Tapi perkembangannya sejauh ini bagaimana? Ya, saya kira penjajakan koalisi sedang berjalan ya, dan kami bersyukur ada permintaan, ajakan ya, tidak hanya dari satu poros, misalnya ada beberapa poros yang mengajak PKS ya. Tentu kami kalau mau disebut silakan saja Mas Pipin partainya. Ya, saya kira tentu poros perubahan yang mungkin yang digagas oleh Nasdem dan Demokrat dan saat ini PKS membangun komunikasi semakin intens itu juga terjadi dan kemudian juga ada ajakan untuk komunikasi koalisi bersama dengan KIB dan kemudian dari Gerindra itu juga terjadi, dan saya kira kami merasa mengapresiasi itu semua sebagaimana kami punya target bahwa PKS menghendaki adanya 3 poros, lebih dari 3 poros. Jadi kami tidak menginginkan terjadi lagi 2 poros. Jadi makanya kami sangat welcome, appreciate terhadap partai-partai yang memang mengajak kami untuk berkoalisi, dan tentu kami akan melihat dari berbagai hasil survei yang tadi mungkin yang ditampilkan ya. Jadi bahwa sekarang banyak hasil survei, kami juga apresiasi itu bahwa itu untuk meng-capture bagaimana pemilih secara umum melihat capres ke depan yang potensial, ya. Dan kami juga berterima kasih seperti Mas Adi yang biasa lakukan atau yang saat ini sedang beredar siapa yang nomor 1, 2, 3 begitu ya. Kami memang punya pandangan bahwa survei itu jika diumumkan memang ada motif untuk memobilisasi pilihan publik. Karena kecenderungan masyarakat melihat siapa yang berpotensi menang. Tetapi bagi partai politik tentu tidak hanya survei yang diumumkan. Kami punya survei sendiri yang itu digunakan sebagai alat parameter dan biasanya tidak kami umumkan. Jadi saya kira mangga silahkan ya survei itu menjadi rujukan bagi publik. Tetapi memang publik juga saat ini sudah mulai kritis. Beberapa
beberapa nama, angka, saya kira agak berubah-ubah ya. Padahal dalam masa waktu yang berbeda, saya kira sah-sah saja bagi PKS, dan saat ini Musyawarah Majelis Syuro juga akan selalu melihat bagaimana perkembangan peta capres dari sisi elektabilitas, tentu juga dari sisi rekam jejak ya. Ya, jadi kita melihat bagaimana kapasitasnya, apakah memang punya mumpuni bisa memberikan perubahan, perbaikan Indonesia ke depan, bagaimana penerimaan dari masyarakat. Dan PKS masih pada target memenangi pemilu 2024 begitu ya. Jadi siapapun yang diusung, siapapun yang diajak koalisi, targetnya bukan hanya untuk memiliki lebih dari 2 pasangan calon, tapi targetnya adalah PKS berada di dalam koalisi yang menang, gitu Mas Pipin. Ya, saya kira semua partai juga berpikir hal yang sama ya, bahwa ke depan 2024 mungkin waktunya perubahan yang dihendaki oleh masyarakat, dan kita melihat dari bagaimana tingkat kepuasan, bagaimana ada harapan masyarakat ke depan, misalnya sosok capres, kemudian dari konstelasi politik, partai politik ya, dan tentu 2 pilihannya, pertama menang Pilpres dan juga menang pemilu. Tentu itu menjadi tolak ukur ke depan bagaimana penentuan koalisi partai politik dan juga capres ke depan. Dan saya kira pilihan bagi kami adalah masyarakat saat ini sedang gundah dengan kenaikan harga BBM, rencana tarif dasar listrik, kemudian harga-harga semakin meningkat. Kita butuh capres ke depan yang lebih baik, yang kira-kira bisa menyelesaikan persoalan bangsa itu. Karena dan kalau, kita juga ingin ke depan capres yang bisa menyelesaikan hutang-hutang negara kita, supaya tidak lagi terus membumbung. Karena kalau kita lihat, setidaknya kalau kita lihat bangunan konstelasi politik saat ini, koalisi pemerintah ini kan yang paling besar gitu dibandingkan dengan yang berada di luar pemerintahnya, yaitu PKS dan Demokrat. Jadi kalau PKS memang targetnya adalah memenangkan Pileg dan juga Pilpres, lawannya besar sekali begitu. Karena konstelasi di koalisi pasti yang ingin mempertahankan juga begitu, Kang Pipin. Jadi tidakkah ini 2 hal yang tampaknya menjadi target yang agak sulit buat PKS kalau tidak akhirnya mungkin mengalah juga mengikut kepada partai yang paling besar kemungkinannya menang, yang mana sampai saat ini ya koalisi terbesarnya adalah koalisi yang saat ini menjadi oposisi dari PKS gitu, Kang Pipin. Ya, saya kira saat ini tingkat kesadaran partai-partai politik bahwa harus memunculkan poros capres ke depan lebih dari 2 ya, bisa 3, bisa 4, itu lebih baik. Dan saya kira termasuk di dalamnya adalah partai-partai politik pengusung Pak Jokowi saat ini. Saya kira saya contohkan misalnya Nasdem. Saya kira kami sangat mengapresiasi Nasdem yang berani misalnya mencari pasangan capres, cawapres misalnya yang mungkin seleranya berbeda misalnya dengan selera partai pendukung pemerintah. Dan saya kira ini kabar baik buat rakyat Indonesia bahwa kita sebagai partai politik memiliki kemandirian ya dalam menentukan sikap, dan tentu saya berharap isu bahwa ada penyegalan ya, mungkin tadi yang dikhawatirkan oleh Bang Andrea Pereira bahwa jangan membangun isu itu. Memang saya kira obrolan di elit ini pelan-pelan akan terungkap di obrolan publik begitu, dan saya kira seperti halnya dulu bagaimana isu 3 periode awalnya obrolan di kalangan elit. Mungkin beberapa pengamat, Mas Adi, paham bahwa itu terjadi. Tetapi kemudian pelan-pelan ketika diungkap ke publik, ternyata memang mulai ada begitu isu itu. Bagaimana juga dengan isu yang saat ini, bahwa ada capres yang saat ini ada isu dengan dijegal terkait dengan pencalonannya ke depan. Saya kira itu tidak sehat bagi demokrasi. Kita ingin siapapun capres yang berpeluang, yang mendapatkan perhatian dari publik, mendapatkan dukungan, dicintai oleh rakyatnya, saya kira diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi beliau, bagi yang bersangkutan. Saya kira demikian. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Saya juga ingin tahu kalau melihat konstelasi saat ini sebenarnya kemungkinannya apa saja nanti oleh Mas Adi. Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Jadinya kayak gini deh. Mau kemana sayang? Mau buang sampah, Ma. Stop! Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Gini nih caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah. Sampah organik,
kertas, metal, PET, dan sampah plastik lainnya. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan baku karpet, bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Nggak ribet kan? Enggak dong. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Alam indah membawa kebaikan. Masih batuk? Kalau batuk, kakak minum Wibert Herbal Batuk Plus. Dari bahan alam pilihan.